there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Febrian Riansyah. Di sini saya akan membahas tiga materi. Yang pertama itu ada HAM dalam Islam, dan yang kedua demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam, dan yang terakhir adalah konsep masyarakat madani dalam Islam. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu HAM dalam Islam atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang secara alamiah diperoleh seorang sejak lahir. Karena itu, HAM sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. HAM pada hakikatnya merupakan anugerah Allah kepada semua manusia. Lihat dari kodrat manusia, hakikatnya telah dianugerahi hak-hak pokok yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak-hak pokok inilah yang HAM yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi, berkaitan dengan martabat dan harkat manusia itu sendiri. HAM juga menjadi keharusan dari sebuah negara untuk bisa menjaminnya dalam konstitusinya. Karena hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya. Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dari sisi kehidupan, dan tentu saja tercakup dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Namun, memang tidak dalam satu dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, negara Indonesia yang mayoritasnya penduduknya adalah Islam selalu konsisten dalam penerapan hukum Islam yang senantiasa mensandingkan prinsipnya dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah. Nah, dalam Islam ini HAM akan diklasifikasi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah hak dasar, maksudnya adalah hak yang apabila dilanggar maka akan membuat manusia kehilangan eksistensinya. Yang kedua, hak sekunder, yaitu hak-hak yang apabila tidak dipenuhi maka seseorang manusia akan kehilangan hak yang bersifat elementer seperti sandang pangan yang layak. Yang ketiga adalah hak tersier, itu hak yang tingkatannya di bawah kedua hak sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi, HAM dalam Islam mengacu pada al-daruriyat al-khams atau 5 pokok yang harus dijaga demi terciptanya kemaslahatan manusia di dalam urusan agama maupun dunia. Nah, merujuk pada putusan Musyawarah Nasional Alim Ulama yang digelar Nahdlatul Ulama pada 17 sampai 20 November pada tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat terkait hak asasi manusia. Terdapat penjelasan rinci mengenai hak-hak asasi dalam Islam yang terimplementasikan dalam Al-Daruriyat Al-Khams. Nah, yang pertama itu Hifz al-Din atau menjaga agama, berarti negara memberikan jaminan berupa hak umat Islam untuk mempertahankan agama dan kepercayaannya dan melarang pemaksaan suatu agama terhadap agama lain. Yang kedua, hifz al-nafs atau menjaga diri, berarti memberikan jaminan hak setiap jiwa manusia untuk tumbuh dan berkembang dengan selayaknya. Islam dalam kondisi seperti ini menuntut keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar, lapangan kerja, kebebasan, dan keamanan.
kebebasan dan yang terakhir adalah kebebasan dari penindasan. Yang ketiga, hifz al-aql atau menjaga akal berarti memberikan jaminan berupa kebebasan berpendapat baik dalam forum bebas maupun forum yang bersifat ilmiah. Dalam hal ini misalnya Islam melarang penggunaan ekstasi, minum beralkohol, dan lain-lain yang berimplikasi pada peru pengerusakan akal. Yang keempat, hifz al-nafs atau menjaga keturunan adalah jaminan untuk setiap individu demi perlindungan keturunannya. Dalam hal ini, Islam melarang seks bebas, perzinahan, homoseksual karena bertentangan dengan azas ini. Yang terakhir itu hifz al-mal atau menjaga harta bertujuan untuk menjamin kepemilikan barang, properti, serta larangan perampasan hak milik orang lain, seperti pencurian, korupsi, monopoli, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penjelasan materi pertama itu HAM dalam Islam. Oke, kita akan lanjut yang kedua. Cekidot. Oke, kita masuk ke materi yang kedua itu demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam. Nah, demokrasi dalam pengertian itu sederhana. Adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berasal dari rakyat yang memilih pemimpin dan membuat keputusan melalui proses perwakilan atau musyawarah. Meskipun konsep ini mungkin tidak ditemukan secara langsung dalam teks-teks Al-Quran dan Hadis, prinsip-prinsip dasar demokrasi sejatinya selaras dengan ajaran Islam. Dalam konteks modern, demokrasi memungkinkan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin dan membuat kebijakan yang memberi pihak kepada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Islam mendukung adanya keterlibatan aktif umat dalam kehidupan politik, asalkan tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral dan syariat. Nah, Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab yang sangat besar. Seorang pemimpin harus menjaga amanat dan memimpin dengan adil, penuh kebijaksanaan, dan senantiasa berusaha untuk memenuhi kepentingan umat. Dalam Al-Quran, kita menemukan petunjuk mengenai pemimpin seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di dunia adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Seorang pemimpin dalam Islam tidak boleh memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi, melainkan harus melayani rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Nah, ini adalah paparan materi yang kedua itu demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam. Kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Nah, kita akan masuk ke materi yang ketiga yaitu konsep masyarakat madani dalam Islam. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mewartai kehidupannya. Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang eksklusif dan dipandang sebagai teori kuno. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Masyarakat madani merupakan konstruksi bahasa yang islami yang mengacu pada kata al-din yang umumnya diterjemahkan sebagai agama berkaitan dengan makna al-tamaddun atau peradaban. Berbicara mengenai masyarakat madani di zaman modern seperti ini adalah merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi untuk direlasikan. Situasi semacam ini disebabkan oleh masyarakat modern yang beraneka ragam, yang syarat akan kepentingan pribadi maupun golongan. Oleh karena itu, menurut Ohirlut, masyarakat madani merupakan solusi damai dalam perbedaan. Dengan kata lain, tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur seperti toleransi dan pluralisme.
Ini merupakan kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban. Dengan penghargaan, kesediaan memandang yang lain, dengan penghargaan berapapun perbedaan yang ada memandang tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat atau pandangan sendiri. Masyarakat Madani memiliki berbagai karakteristik di dalamnya yang tidak dapat terabaikan antara satu dengan yang lain. Karakteristik masyarakat Madani tersebut antara lain yang pertama, adanya ruang publik yang bebas bagi masyarakat atau warga negara untuk menyalurkan gagasan dan pendapat. Kreativitas berkarya baik melalui individu-individu, perkumpulan-perkumpulan, maupun melalui media informasi. Yang kedua, adanya pola kehidupan yang demokratis. Artinya, warga yang dalam berperilaku selalu santun melalui interaksi-interaksi sosial tanpa ada perasaan terikat dan tertekan dari pihak manapun, tetapi perilaku ini muncul berangkat dari kesadaran dari sendiri yang tinggi. Yang ketiga, bersifat atau bersikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan keanekaragaman pola aktivitas kehidupan. Yang keempat, selalu mencerminkan sikap yang pluralisme dengan memandang atau mengedepankan perilaku yang berkeadaban sehingga tercipta suasana kehidupan yang aman dan damai. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan nilai-nilai keadilan guna terciptanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu penjelasan dari materi yang ketiga yaitu konsep masyarakat madani dalam Islam. Nah, nah, kesimpulan dari tiga materi ini yang sudah saya jelaskan ini adalah bahwa Islam menempatkan nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, demokrasi, kepemimpinan, dan masyarakat madani sebagai pilar yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan penghormatan terhadap HAM melalui konsep al-daruriyat hakam yang sudah saya jelaskan tadi, mendukung demokrasi yang sejalan dengan syariat melalui musyawarah atau syuro, menekankan kepemimpinan yang adil dan amanah, serta mendorong terbentuknya masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, toleransi, dan pluralisme. Semua ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan adil dan bermartabat bagi seluruh umat manusia. Sekian dari video ini, semoga yang nonton dapat mendapat ilmu dan jangan lupa like, subscribe. Nah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.